Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amanda Putri dengan NIM D1A020091. Saya berasal dari kelas H Agroteknologi. Di kesempatan ini saya akan memulai tugas untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah ekologi. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengapa bahan organik merupakan kunci kesuburan tanah baik fisik, kimia maupun ekologi. Jawaban saya, tanah yang subur tentunya memiliki kandungan bahan organik. Bahan organik tanah berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah terdekomposisi. Bahan organik berpengaruh terhadap pembentukan struktur tanah, aris pada tanah, dan kondisi pH tanah yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara pada tanah. Keberadaan bahan organik pada tanah berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Bahan organik berpengaruh baik terhadap sifat fisik tanah seperti aerasi tanah dan agregat tanah. Selain itu akan menjamin pertumbuhan suatu akar tanaman. Bahan organik juga berpengaruh terhadap sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang baik akan memiliki pertukaran ion yang baik dan pH tanah yang stabil untuk pertumbuhan suatu tumbuhan, terutama penurunan pada pengikatan unsur hara oleh Al dan Fe. Sedangkan pengaruh bahan organik terhadap sifat biologi tanah yang baik, yakni akan mempengaruhi terhadap aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah, terutama mikroorganisme, pengurai dan mineralisasi bahan organik. Dengan demikian, apabila keberadaan bahan organik pada suatu tanah menurun, maka tanah tersebut tidak dapat mendukung pertumbuhan suatu tanaman, sehingga akan mempengaruhi penurunan produktivitas tanaman yang dibudidayakan. Oleh karena itu, kandungan bahan organik pada suatu tanah harus tetap dijaga. Pertanyaan selanjutnya, apa itu pertanian ramah lingkungan dan mengapa kita harus beralih dari pertanian konvensional ke pertanian ramah lingkungan? Jawaban saya, eco-farming atau pertanian ramah lingkungan merupakan suatu sistem pertanian yang mengelola seluruh sumber daya pertanian dan input usaha tani secara bijak, berbasis inovasi teknologi untuk mencapai peningkatan produktivitas berkelanjutan dan secara ekonomi menguntungkan serta diterima secara sosial budaya dan berisiko rendah untuk tidak merusak fungsi lingkungan. Adapun alasan mengapa kita harus beralih dari pertanian konvensional ke pertanian ramah lingkungan adalah produktivitas pada pertanian konvensional lebih diutamakan dan dilakukan tanpa memikirkan faktor yang berkelanjutan. Berbeda dengan pertanian ramah lingkungan, selain produktivitas yang diutamakan, kestabilan dan kelestarian lingkungan juga sangat diutamakan. Dari segi biaya, pertanian konvensional lebih besar daripada produksi pertanian tanam ramah lingkungan. Jika dilihat dari pengaruh terhadap lingkungan, pertanian konvensional menyebabkan pencemaran lingkungan dengan residu dari penggunaan bahan kimia yang dapat menyebabkan polusi di lingkungan. Sedangkan pertanian ramah lingkungan justru dapat menekan polusi udara sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. 3. Jelaskan peranan mikroorganisme tanah terhadap tanah dan pertumbuhan tanaman serta berikan contohnya. Peranan mikroorganisme dalam pertanian adalah sebagai pupuk, biodekomposer, penghasil dan pengatur tumbuh, dan biopestisida sehingga dapat mensubstitusi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Mikroorganisme tanah berperan penting dalam menguraikan segala bentuk polutan tanah dari mulai zat padat, zat cair, hingga bahan kimia. Mikroorganisme dan kegiatan enzimatiknya juga dapat menguraikan bahan kimia hingga kesehatan tanah tetap terjaga. Seperti contohnya yaitu mikroorganisme seperti cacing, semut, alga, dan serangga lainnya yang memiliki tugas untuk dapat menggemburkan tanah yang ditempatinya. Hal ini dapat menjaga kesehatan tanah di area tersebut. 4. Jelaskan apa itu kompetisi dan apa yang dikompetisikan. Cara yang dilakukan untuk mengurangi atau menekan agar tidak terjadi kompetisi antar spesies yang sama ataupun spesies yang berbeda. Jawaban saya, kompetisi atau persaingan tanaman adalah salah satu bentuk interaksi antar tanaman yang saling memperebutkan sumber daya alam yang tersedia dan terbatas pada lahan tertentu. Adapun yang dikompetisikan oleh tanaman adalah unsur hara, air, cahaya, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman yang terdapat di sekitar tempat hidupnya. Interaksi kompetisi biasanya melibatkan ruang lingkup makanan, nutrisi, cahaya matahari, dan tipe-tipe lain dari interaksi. 5. Beri contoh produk dan cara pembuatan dari produk organik, hayati, biologi, ramah lingkungan untuk mengendalikan OPT. Contoh produk untuk mengendalikan OPT salah satunya dengan memanfaatkan pestisida alami. Pestisida alami dapat dibuat dari daun dan biji tanaman sirsa. Cara pembuatannya, cukup haluskan 1 genggam daun sirsa ditambah 20 siung bawang putih. Lalu campurkan dengan 20 liter air dan 20 gram deterjen. Diamkan selama 2 hari. Dalam penggunaannya, cukup campurkan 1 liter air larutan, dianjurkan dengan 10-15 liter air dan kemudian siap digunakan. Pestisida alami ini efektif untuk mengendalikan wereng coklat. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.